Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah atau RKKD menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain atau pendapatan transfer antara lain bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, dana darurat dan pinjaman. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio kemandirian adalah rasio kemandirian keuangan daerah sama dengan pendapatan asli daerah dibagi total pendapatan daerah lalu dikali 100%. Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap pendapatan transfer atau sumber data ekstern. Makin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian keuangan daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah, maka semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah dan juga semakin tingginya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak serta retribusi daerah yang merupakan komponen utama dalam pendapatan asli daerah. Yang mana semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Tabel 1, pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah. Kemampuan keuangan rendah sekali, kemandirian 0-25%. Pola hubungan instruktif. Kemampuan keuangan rendah, kemandirian 25-50%, pola hubungan konstruktif. Kemampuan keuangan sedang, kemandirian 50-75%, pola hubungan partisipatif. Kemampuan keuangan tinggi, kemandirian 75-100%, pola hubungan delegatif. Adapun keterangan di bawah ini, yang pertama pola hubungan instruktif, di mana peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah atau daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah. Yang kedua, pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. Yang ketiga, pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah. Yang keempat, pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Hasil analisis rasio keuangan daerah, tabel 2, hasil pengelolaan data APBD seluruh Provinsi Kalimantan tahun 2018. Keterangan Provinsi Kalimantan Barat, rasio keuangan daerahnya sebesar 16,16%, interprestasi rendah sekali. Provinsi Kalimantan Tengah, rasio keuangan daerahnya sebesar 13,98%, interprestasi rendah sekali. Provinsi Kalimantan Selatan, rasio keuangan daerahnya sebesar 22,38%, interprestasi rendah sekali. Provinsi Kalimantan Timur, rasio keuangan daerahnya sebesar 24,71%, interprestasi rendah sekali. Provinsi Kalimantan Utara, rasio keuangan daerahnya sebesar 12,09%, interprestasi rendah sekali. Berdasarkan tabel 2, rasio keuangan daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2018 sebesar 24,71%, di mana lebih besar dari Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Kalimantan Utara, yaitu 16,16%, 13,98%, 22,38%, dan 12,09%. Namun masing-masing provinsi masih dikatakan daerah yang dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah atau daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah. Hasil analisis rasio keuangan daerah di Pulau Kalimantan tahun 2019. Provinsi Kalimantan Barat, rasio keuangan daerahnya 15,97% dengan interpretasi rendah sekali. Provinsi Kalimantan Tengah, rasio keuangan daerahnya 14,98% dengan interpretasi rendah sekali. Provinsi Kalimantan Selatan, rasio keuangan daerahnya 21,8% dengan interpretasi rendah sekali. Provinsi Kalimantan Timur,
rasio keuangan daerahnya 23,80% dengan interpretasi rendah sekali, dan Provinsi Kalimantan Utara memiliki rasio keuangan daerah 12,98% dan interpretasi rendah sekali. Maka dapat disimpulkan rasio keuangan daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2019 sebesar 23,80%, di mana lebih besar dari Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara memiliki rasio keuangan daerah yang paling kecil yaitu 12,94%. Namun masing-masing provinsi masih dikatakan daerah yang di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah, atau daerah yang tidak memiliki atau mampu melaksanakan otonomi daerah. Hasil analisis rasio keuangan daerah seluruh Provinsi Kalimantan pada tahun 2020. Provinsi Kalimantan Barat, rasio keuangan daerah sebesar 16,2%. Provinsi Kalimantan Tengah, rasio keuangan daerah sebesar 14,62%. Provinsi Kalimantan Selatan, rasio keuangan daerah sebesar 20,53%. Provinsi Kalimantan Timur, rasio keuangan daerah sebesar 22,90%. Provinsi Kalimantan Utara, rasio keuangan daerah sebesar 12,46%. Di mana seluruh Provinsi Kalimantan pada tahun 2020 interpretasinya rendah sekali. Berdasarkan tabel 4, rasio keuangan daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020 sebesar 22,90%, di mana lebih besar dari Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Kalimantan Utara, yaitu sebesar 16,2%, 14,62%, 20,90%, dan 12,46%. Namun masing-masing provinsi masih dikatakan daerah yang di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah, atau daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah. Hasil pengolahan data APBD seluruh Provinsi Kalimantan tahun 2021. Kalimantan Barat 16,81%, interpretasi rendah sekali. Kalimantan Tengah 17,62%, interpretasinya rendah sekali. Kalimantan Selatan 24,93%, interpretasi rendah sekali. Kalimantan Timur 28,67%, interpretasi rendah. Kalimantan Utara 14,70%, interpretasi rendah sekali. Berdasarkan rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yaitu 16,24%, 15,30%, 22,23%, 25,2%, dan 13,5%. Namun di antara rata-rata tersebut didapatkan hanya Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki pola hubungan konstruktif. Pada tabel 6, rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah seluruh Provinsi Kalimantan pada 2021. Keterangan Provinsi Kalimantan Barat, rasio kemandirian keuangan daerah per tahun 2018 16,16%, 2019 15,97%, 2020 16,02%, 2021 16,81%, rata-ratanya 16,24%. Pada Provinsi Kalimantan Tengah, rasio kemandirian keuangan daerah per tahun 2018 13,98%, 2019 14,98%, 2020 14,62%, 2021 17,62%, rata-ratanya 15,30%. Pada Provinsi Kalimantan Selatan, rasio kemandirian keuangan daerah
per tahun 2018 22,38%, 2019 21,08%, 2020 20,53%, 2021 24,93%, rata-ratanya 22,23%. Pada Provinsi Kalimantan Timur, rasio kemandirian keuangan daerah per tahun 2018 24,71%, 2019 23,80%, 2020 22,90%, 2021 28,67%, rata-ratanya 25,02%. Pada Provinsi Kalimantan Utara, rasio kemandirian keuangan daerah per tahun 2018 12,09%, 2019 12,94%, 2020 12,46%, 2021 14,71%, rata-ratanya 13,05%. Namun dari rata-rata tersebut didapatkan hanya Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki pola hubungan konstruktif. Kesimpulan, berdasarkan analisis data yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, kinerja keuangan daerah Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, jika dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah, masih tergolong rendah sekali dan dalam kategori pola hubungan yang instruktif. Artinya daerah tersebut tidak mampu melaksanakan otonomi daerah atau tidak mandiri. Walaupun rasio kemandirian keuangan daerah naik pada tahun 2021, tetapi tetap hubungannya berkisar antara 0% sampai 25%. Nah, selain itu, jika dilihat dari rata-rata rasio kemandirian juga sama, pemerintah daerah belum mampu meningkatkan pendapatan daerah tersebut. Yang kedua, sedangkan kinerja keuangan daerah Provinsi Kalimantan Timur, jika dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerahnya, sedikit mengalami peningkatan dari daerah lainnya, yaitu pada tahun 2021 mencapai rasio kemandirian sebesar 28,67%. Artinya campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah, dan termasuk dalam kategori pola hubungan konstruktif. Adapun saran yang perlu diberikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah wajib mengoptimalisasi, intensifikasi, dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Dan yang kedua, pemerintah daerah diharapkan memberikan sosialisasi ke masyarakat sehingga masyarakat mengerti bagaimana meningkatkan dan mensejahterakan daerah tersebut. Ketiga, perlunya pemanfaatan sumber daya alam yang efektif dan efisien. Keempat, perlunya peningkatan pembangunan di daerah tersebut sehingga mendatangkan para investor untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut dan meningkatkan pendapatan daerah.